Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, sore, siang, malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Jadi, apa kabar semuanya? Kalau aku jawab apa kabar, kalau aku tanya apa kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, aku tanya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Semoga kabar teman-teman baik-baik aja ya. Sekarang aku di sini bakal menjelaskan tentang posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Kita langsung ke PPT-nya. Nah, ada yang tahu nggak sih posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Jadi, ASEAN ASEAN memang diartikan sebagai Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN juga merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Terus, organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, terus siapa aja sih negara pendiri ASEAN itu? Nah, ASEAN didirikan oleh Indonesia sebagai negara pendiri, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Lalu, pada 7 Januari, Brunei bergabung, selanjutnya Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir bergabung itu Kamboja. Kita lanjut. Nah, apa aja sih tanggal penting dalam ASEAN itu? Yang pertama, 8 Agustus 1967, ada deklarasi Bangkok atau awal mula dibentuknya ASEAN. Lalu yang kedua, yang di bawah, ada 7 Januari 1984, yang dimana Brunei resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN. Lalu, kita naik lagi ke atas, ada 29 sampai 30 Juli itu tahun 1995 Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Dan kita lanjut lagi ke bawah, ada 23 sampai 28 Juli 1997 itu ada Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN. Lalu yang terakhir, kita naik lagi ke atas, ada 30 April 1999, Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN. Nah, kita lanjut. Nih, boleh diperhatikan ya teman-teman gambar yang ada di depan kalian. Nah, sedang melakukan apa sih Presiden RI dengan presiden lainnya ini? Ada yang tahu? Ya, dari gambar di depan ini, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Boleh ya, kalian mencatatnya di buku kalian untuk mengetahui apa sih gitu ya, yang peran Indonesia di antara negara-negara wilayah Asia dan di wilayah Asia Tenggara, nanti boleh dikumpulkan pada guru kalian. Lalu kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada peran dan posisi. Ada di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan pendidikan. Nah, di bidang ekonomi pertama, ada Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau sering disebut KAPA. Nah, melalui tarif preferensi efektif bersama. Lalu yang kedua, Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Dan yang ketiga, di Aceh membangun industri pupuk Korea ASEAN. Lalu yang keempat, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Dan yang kelima, Indonesia menjadi markas Komite Pangan dan Pertanian dan Kehutanan ASEAN. Nah, lalu selanjutnya ada di bidang politik. Kita tekan, nah di bidang politik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peran Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia memprakarsai pelaksanaan
mengadakan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk perdamaian di Kamboja. Wah, jauh ya di Kamboja. Terus selanjutnya Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Maro di Filipina. Wah, jauh lagi juga ya dari Kamboja. Terus yang selanjutnya di Filipina. Dan yang selanjutnya Indonesia sebagai penyelenggara operasi tingkat tinggi KK atau KKT ASEAN di Bali, Indonesia. Ada yang pernah ke Bali? Coba tunjukin tangannya yang udah pernah ke Bali. Wah, asik ya di Bali. Terus selanjutnya nih yang terakhir, ada Indonesia berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Oke, nah di bidang sosial dan budaya, apa sih peran dan posisi Indonesia? Kita cari tahu. Nah, di bidang sosial dan budaya itu ada 3. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games pada tahun 2011. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga Menanjung Asia Tenggara. Terus yang kedua, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara ASEAN yang dilanda bencana alam dan konflik. Wow. Terus yang terakhir, mendukung pembentukan ASEAN Culture Pound untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Nah, dari sosial budaya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, terus apa kalian tahu gitu ya? Apakah kalian mengetahui tentang ini kalau bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa di Asia Tenggara karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa negara dengan penduduk yang besar. Kalian tahu nggak sih penduduk Indonesia itu ada berapa? Boleh dicatat ya, kalau tahu nanti dikumpulkan ke guru kalian. Nah, lanjut, karena menurut budayawan Indonesia itu atau Hans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global karena dalam bahasa Indonesia itu kita bisa ungkapkan apa aja, jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Terus bahasa Indonesia itu sempurna, nggak ada kaku dan bisa berkembang dari masa ke masa gitu ujarnya. Nah, oleh sebab itu, ia menyayangkan banget nih semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Terus, apakah semua ini dipengaruhi oleh adanya globalisasi? Dipengaruhi globalisasi nggak ya? Boleh dicatat lagi di buku kalian. Kalau semua ini dipengaruhi globalisasi nggak sih? Kalau iya, boleh dicatat iya. Dan kenapa alasannya? Kalau enggak, juga boleh dicatat enggak. Dan kenapa juga alasannya nanti dikumpulkan ke guru kalian. Kita lanjut, setelah sosial budaya, kita lanjut ke teknologi. Nah, peran dan posisi Indonesia di teknologi itu apa sih? Yang pertama, ada saling ekspor import barang elektronik kayak HP yang kalian gunakan sekarang ini pasti diekspor dari luar negeri. Terus apalagi ya? Laptop kalian yang kalian gunakan buat nonton video sekarang ini juga pasti ada yang dari luar negeri kayak gitu. Nah, yang kedua, bekerja sama dengan dalam hal kelautan antar negara maritim. Dan yang terakhir, berperan dalam in ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Wow, keren ya. Kita lanjut ke yang terakhir, peran dan posisi Indonesia dalam pendidikan. Ada tiga peran di bidang sosial. Pendidikan, salah. Ini harusnya di bidang pendidikan ya. Nah, yang pertama ini menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Misal pertukaran pelajar. Nah, kalau misalkan kalian udah gede, udah SMA, atau udah kuliah, nanti pasti kalian akan menemukan hal tentang pertukaran pelajar. Jadi, kalian bakal kuliah atau belajar di luar negeri. Jadi, kalian harus coba.
Dan yang kedua itu ada mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia dan memberi penawaran beasiswa pendidikan. Dan yang ketiga, mengadakan olimpiade bidang pendidikan, misalnya Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Pasti kalian juga pernah dengar tentang OSN, karena pasti kalau kalian udah kelas 4 nih, atau nanti juga kelas 5, kelas 6, kalian bakal nemuin OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Jadi kalian harus banyak belajar buat ikut OSN. Oke, dilanjut ya. Wow, jadi tujuan adanya semua ini dan tujuan dibentuknya ASEAN itu untuk apa ayo, ada yang tahu? Iya, betul, udah ada ya di depan di PPT. Nah, tujuannya untuk menjalin kerjasama antar beberapa negara dalam berbagai macam bidang dan semua termasuk dalam posisi dan peran 5 bidang yang telah dipelajari tadi. Jadi, semua itu untuk menjalin kerjasama gitu ya, biar menciptakan perdamaian antar negara Asia Tenggara. Lanjut. Nah, ada yang tahu nggak? Coba yuk kita diskusikan dengan teman sebangkumu, apakah kegiatan KKT APEC ini dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Lalu apa sih manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara Asia di dunia? Apa juga dampak positif dari globalisasi? Boleh kalian tulis, diskusiin dulu dengan teman dengan teman sebangkunya, didiskusikan kenapa sih gitu ya. Kegiatan KKTP ini bisa nggak sih disiarkan di belahan dunia? Terus manfaat globalisasi dan dampak positifnya apa sih gitu ya. Kalian pasti harus masih ingat ya tentang APEC itu apa. Boleh sekarang kalian kerjain dulu, nanti kumpulkan ke guru kalian. Oke, kalau udah selesai tugas yang tadi, nah untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, coba sebutkan kembali 10 negara apa aja yang termasuk ASEAN. Boleh disebutkan, boleh dicatat juga, biar nanti dikumpulkan ke guru. Nah, kalau udah, sekarang coba gambarkan, ada yang tahu nggak lambang ASEAN di bukumu yang akan ditunjukkan oleh gurumu nanti di depan kelas. Kalau kalian tahu, boleh langsung digambar ya, gambar logo ASEAN-nya. Nah, sekian dari aku tentang penjelasan mengenai posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi selamat belajar, semangat selalu anak hebat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.